Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera sahabat TNTP semua. Hari ini Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Saya ingin mengunjungi pasar yang kemarin terlewati di Temanggung, Magelang via Windusari. Nah, ini pasarnya ternyata hanya sekitar 3 km dari pertigaan Bandungan, sementara Bandungan dari alun-alun Magelang hanya 5 km. Cukup dekat ini. Ternyata nama pasarnya Pasar Gajian, Desa Rejosari, Kecamatan Bandungan ya. Nah, kita parkir dulu sebentar. Ya, hampir sama dengan pasar kebanyakan ya di Indonesia. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian ini. Lokasi pasarnya di samping berada di depan desa ya, mungkin ya biasa-biasa saja, tetapi ya ini pedagangnya ya di depan ruko, toko-toko biasa. Tetapi yang menarik di sisi kiri ini, sebagian besar pedagangnya karena tidak kebagian lahan yang pinggir jalan ini sebenarnya rumah-rumah, bukan toko ya sahabat. Ini depan rumah, teras rumah. Memang ada sebagian yang ya berjualan membuka toko, tapi sebagian adalah di depan rumah, di teras ya, jadi bukan dibuka untuk ruko, toko. Dan inilah yang unik, sebagian besar pedagangnya mengumpul di halaman rumah warga. Ini halaman rumah, bukan kawasan pasar sebenarnya. Halaman rumah warga yang dijadikan pasar, dan itu benar-benar di depan rumah gitu loh, di depan teras, bahkan sampai ke teras ya. Dan benar-benar di depan teras ini sahabat NTB, di depan rumah, bahkan ini garasi rumahnya ini, karena memang ya setiap pagi dipinjam untuk sebagai pasar. Ini unik sebenarnya, berbagai kebutuhan masyarakat, bahan pokok tersedia di sini. Ternyata unik sekali. Jadi ya, kita lanjut saja seperti itu keadaan pasar Gajian ya sahabat. Kalau sudah gajian bisa kunjungi pasar Gajian. Jadi kita lanjut terus. Kemarin kita dari arah sebaliknya ketika Magelang Temanggung Magelang via Windusari, melihat pedagang gorengan dengan tangan dan lain-lain di episode-episode sebelumnya. Kita lanjut, kita ke arah Candi Selogrio ya. Saya pengen tunjukkan jalan masuk ke Candi Selogrio, sekaligus ya sekedar mereview kembali jejak peradaban dinasti Kalingga di lereng Menoreh dalam ini ya. Suasana sejuk, cuaca cerah, juga jalanan yang tidak terlalu ramai, tetapi biasanya ini menjadi alternatif pilihan para Sunmori touring. Dan ternyata ya, baru dibilang sudah ada rombongan, beberapa rombongan itu Sunmori touring lewat sini ya. Memang alternatif pilihan jalan ini karena keindahan jalannya, suasananya ya. Kita lanjut terus ke arah Candi Selogrio ya. Dan di depan sini sahabat,
di daerah Kembang Kuning ini, namanya Kembang Kuning, nanti kita ketemu pertigaan desa Kembang Kuning. Itu merupakan jalan ke arah Selogrio. Setelah kita melewati pemandangan sawah-sawah yang eksotik itu, nah setelah sawah-sawah ini berarti kita sudah dekat. Dari Bandungan hanya sekitar 7 kilo. Nah itu di kanan ada kafe-kafe, warung kopi, dan di bawah itu adalah sawah-sawah terasiring yang apik banget. Itu tidak membosankan melihatnya itu ya. Kawasan sawah ini, ini rombongan touringnya lewat lagi. Hampir ini setiap hari Minggu weekend itu banyak sekali rombongan lewat sini menyusuri jalanan indah ini ya. Di depan sini sahabat, ini ada pertigaan. Kita ambil ke kiri, kalau kanan ke Pasar Windusari ya. Kita ke kiri ke arah Candi Selogrio ya. Jangan lupa sahabat NTB untuk subscribe, komen, like, share-nya. Kita kabarkan berbagai keunikan di sekitar kita. Nah ini jalannya relatif lebih kecil tetapi mobil muat asal berhati-hati ya. Dan jalanan ini hanya cukup untuk sampai parkir mobil ya. Ketika kita dari ujung loket ke Candi Selogrio, kalau kita naik mobil kita harus berjalan sekitar 1 km lagi menyusuri pematang sawah yang sudah diperkeras dengan paving dan cor. Tetapi ketika kita menggunakan sepeda motor, kita bisa sampai lokasi bawah kaki Candi Selogrio ya. Ya memang lebih enak dengan sepeda motor ketika kita mengunjungi Selogrio ini ya, karena memang akses jalannya yang setelah kampung Kembang Kuning ini yang sempit, tidak muat untuk mobil. Dan biasanya di depan rumah-rumah warga ini dipersilahkan untuk parkir. Jika parkir yang di atas yang hanya muat, nah ini di sini juga bisa, kemudian di atas lagi juga bisa, karena keterbatasan lahan parkir di atas. Jadi ya di sekitar sini nih, lahan-lahan ini biasanya untuk parkir mobil. Dan yang paling utama untuk mobil ya di sekitar sini ini. Ini adalah, nah di kiri ini adalah lahan parkir yang lumayan luas untuk kendaraan. Kita coba mampir ke warung ini, tanya-tanya apakah sudah dibuka. Oh ternyata sudah dibuka, tetapi saya sisipkan gambaran Candi Selogrio-nya kembali sahabat NTB. Tadi penjaga warung menginformasikan bahwa ada tradisi yang yang saat ini mau dilaksanakan, yaitu di desa sebelah. Kebetulan ini adalah wilayah Bandungan ya, Kembang Kuning, sementara tradisinya ada di desa sebelah, wilayah Windusari, yaitu Desa Balesari. Kita langsung gas ke sana saja sahabat NTB. Kita lihat keunikan tradisi seperti apa di Desa Balesari Windusari ini. Kita kembali turuni jalanan ini, tidak begitu curam turunannya, bahkan metik pun ya masih relatif wajar lah untuk dilewati ini. Kita ambil yang ke arah utara ya. Kita tadi dari selatan, kita menuju Balesari. Ada informasi tradisi grebek Balesari hari ini sekitar jam 9, sementara ini waktu jam 9 kurang sedikit ini. Kita lihat di sana seperti apa keseruan, keunikan, dan ritual prosesinya. Apakah cukup unik atau ya menarik. Dan ini dekat, hanya beberapa ratus meter ini ada Pasar Balesari ini di tikungan ini. Nah ini adalah Pasar Balesari. Oh iya, ternyata sudah banyak petugas yang berjaga, berarti memang ada tradisi.
kita lihat ke jauh ke dalam desa Balesari, tradisi seperti apa yang dilaksanakan hari ini. Desa Balesari sudah merupakan wilayah Kecamatan Windusari ya, yang perbatasannya ya ini Kembang Kuning dengan Balesari ini tidak terlalu jauh sebenarnya. Dan wilayah sawah-sawah yang kelihatan terasiring indah itu ternyata merupakan wilayah ini Desa Balesari ya sahabat DNTP semua, yang terlihat dari jalan raya tadi. Tetapi pemanfaatan untuk wisata di desa ini belum maksimal, jadi ya mungkin suatu saat mungkin akan ada akses dari sini untuk para traveler yang ingin mengunjungi sawah indah itu. Nah, kita tanya dulu. Ya, dan ternyata memang iya ada gerobak yang startnya di bawah sana ya, di lapangan katanya. Kita cek ke bawah keseruannya seperti apa gerobak Balesari ini. Karena ini bulan Sapar ya, cenderung banyak kegiatan tradisi memang di bulan-bulan ini, jadi ya sangat lumrah terjadi kegiatan tradisi budaya di bulan Sapar. Kita lurus saja, kita tanya lagi di daerah mana ini persiapannya. Mungkin adik ini tahu, kita tanya saja. Oh, ternyata lewat sini bisa. Oke, kita gas. Karena ini acara yang mendadak ya sahabat. Rencana tadi ingin mengunjungi pasar Gajian, kemudian lewat ke Selogrio untuk kita kunjungi Candi Selogrionya. Ternyata ada tradisi unik di sini yang sedang terjadi ya. Mohon maaf sahabat NTP semua. Mungkin lain kali untuk Selogria kita eksplor kembali. Kita sementara eksplor tradisi budaya yang memang sangat jarang diprediksi terjadi ya, karena memang informasi tradisi seperti ini memang maksudnya tidak setenar dengan informasi event-event yang skala besar ya. Kalau hanya skala desa dusun seperti ini ya, ternyata ya, kita lihat di sebelah mana. Ternyata kita diarahkan ke kiri ke arah lapangan untuk tempat startnya. Nah, ini berbagai persiapan dilakukan oleh warga. Ternyata belum dimulai ini karena masih persiapan. Dan ya, mobil-mobil dihias seperti ini dalam rangka pawai ini tentunya seperti ini ya. Ya, jadi memang pawai ya, ini ternyata ke arah sebelahnya sahabat NTP yang persiapannya. Nah, kita cus saja, lanjut gas ke sini. Mungkin suatu keberuntungan juga bisa mendengar informasi dadakan bahwa ada
tradisi ini, tetapi juga menjadi nilai kekurangan sendiri karena kita tidak bisa mendalami legenda dan ceritanya apa yang akan terjadi. Dan tentu saja banyak bertanya kan, ya, informasi yang sangat mendadak sekali. Ternyata di lapangan ujung desa ini tradisinya masih dilakukan persiapan, dan sepertinya kirap gerbek tumpeng gunungan ya, khas Indonesia, khas Jawa, khas Mataram dan khas Majapahit. Mengikuti utami amitan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan lantaran membaca bismillah, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan semua terkabul. Demikian. Dan ternyata lokasinya itu berseberangan dengan jalan tadi ya, di ujung sana di bawah perbukitan itu jalan sawah indah yang kelihatan dari rumah-rumah itu ternyata bersebelahan, jadi harusnya tadi kelihatan ketika kita melewatinya, ternyata tidak ya. Ini acara gerbek sudah dimulai. Ternyata ada pasukan Bergodo Lombok Abang, ini khas dari Yogyakarta biasanya ini seperti ini. Dan barisan Bergodo sebagai pembuka, langkah pembuka mengawali barisan paling depan, sekaligus pemusik penanda kirap dilaksanakan ya. Kirap dilaksanakan mengelilingi desa Balisari saja ini sahabat NTB, jadi tidak keluar ke desa lain ya, hanya mengelilingi desa saja. Mohon maaf ini sahabat, kamera depan saya masuk ke frame karena saya juga ingin memotret pelaksanaan ini yang baru kali ini saya lihat di sekitar Candi Selogrio ini. Ada 3 gunungan besar, 4 gunungan besar ya sahabat TNTP. Kemungkinan ini nanti akan diperebutkan setelah kirap. Hal yang biasa, hal yang wajar, dan hal yang selalu pasti dilakukan setelah kirap. Rebutan gunungan itu di tradisi adat di hampir setiap wilayah di Indonesia ini ya. Dan rombongan prajurit, kemudian rombongan gunungan diikuti warga, dan di belakang itu ada rombongan semacam ogoh-ogoh ya, patung singa mungkin ya, singa, panda, dan apa itu satu lagi itu, iya, mungkin ini yang terkait legenda di daerah sini, tapi karena saya belum mendalami jadi ya tetap hanya bisa mengira-ira saja. Nanti kita tanya-tanya ke beberapa orang yang sekira tahu tentang sejarah, legenda, dan tradisi ini. Ya, rombongan meninggalkan lapangan desa Balisari, desa Stat, menuju kampung-kampung pemukiman. Kita bisa langsung kita cut di sini aja, di gang yang lainnya kita lihat yang mereka lakukan. Ternyata ada pembawa ogoh-ogoh ini ternyata melakukan ritual tari-tarian juga, jadi ya menarik juga ini kirap budaya ini.
dengan sentuhan sedikit modern ya. Dan kirap ini ternyata dilaksanakan hanya sebagai tradisi tahunan saja, yaitu di bulan Sapar, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa yaitu keselamatan, rezeki, dan lain-lain. Dari ujung tadi, kita jalan pertama masuk tadi, kirap ini ternyata melewati jalan yang tadi, dan kegiatan Merti Desa ini berlangsung setiap tahunnya di bulan Sapar, hanya tanggalnya yang tidak pasti. Jadi ya, ada kemungkinan kita akan susah untuk mencatat pasti kapan kita kembali sehari. Mudah-mudahan ada tanggal pasti ya, meskipun hanya sebuah tanggal Jawa. Ini kirap ini akan menuju rute pasar Balisari di depan tadi. Nah, kita dengarkan. Balisari arane Merti Desa, dianake tiap tahun bulan Sapar. Teng dinten apa niku? Nek dintene mboten pasti, namun teng bulane bulan Sapar. Merti Desa Kembang Sari. Oh, Balisari. Balisari. Balisari nggih. Nek niku napa berkaitan kalih ceritane sesepuh dusun napa desa mboten? Pun tradisi. Niku pun tradisi. Ya, jadi rombongan tadi sampai juga di pasar depan desa ini. Dan ternyata ada gunungan yang merupakan jajanan anak-anak, jajanan pasar yang disumbangkan oleh para pedagang di pasar ini. Jadi sekaligus ya mengungkapkan rasa syukurnya atas ya rezeki yang berlimpah para pedagang pasar ini. Di samping petani dengan hasil pertaniannya, juga pedagang dengan rezeki hasil perdagangannya yang melimpah, mereka bersatu gitu loh. Setelah berkeliling jalan-jalan mengitari perkampungan Balisari, mereka kembali ke daerah start awal tadi ya, di pertigaan, tetapi tidak ke lapangan sekitar Masjid Balisari. Sekaligus mengakhiri rangkaian acara kirap hari ini. Ya, lumayan menarik untuk kita lihat sebenarnya hal-hal seperti ini. Hal-hal yang bisa membuat kita tahu dan paham bahwa ada sebuah legenda, ada cerita, ada sebuah keunikan di masing-masing daerah, masing-masing desa. Dan ya, ini ternyata memang benar prajurit bergodo dari Jogja, karena ciri khasnya dan merupakan bantuan dalam pelaksanaan kirap ini. Dan ternyata juga budaya seperti itu sering dilakukan ya, saling bantu membantu antar desa, antar wilayah jika ada keramaian dan lain-lain. Nah, ini di samping ada gunungan hasil bumi, gunungan buah-buahan, gunungan jajanan pasar, juga gunungan apa ini yang satu ini, semacam gunungan hasil bumi juga, tapi ini ternyata kopi yang dimasukkan ke plastik ini, kopi hasil dari warga desa Rejosari. Jadi berbagai potensi pertanian, alam, dan potensi apapun diwujudkan dalam bentuk gunungan ini, yang nantinya pasti akan diperebutkan untuk seluruh warga sebagai lambang, yaitu wujud syukur bahwa ya sudah melewati tahun ini dengan berbagai kelimpahan rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Dan ternyata di masjid tadi malam sudah dilaksanakan
prosesi berdoa ya, berdoa bersama-sama seluruh warga, hanya di masjid dan tidak ada prosesi lanjutan lain, hanya berdoa di masjid bersama seluruh warga. Dan ya seperti hal lazimnya di daerah lain, setelah berdoa pasti akan ada acara makan bersama, tetapi dilaksanakan malam hari, tadi malam ya, di Rejosari ini, di Balisari ini. Dan ini rombongan ogoh-ogoh, rombongan seluruh kesenian yang ada di Balisari, seluruh kesenian, seluruh warga tua muda ikut tumpah ruah mengikuti prosesi kirap ini ya. Kita ikuti arah gunungan tadi. Feeling saya mengatakan ya setelah sampai biasanya karena masyarakat terlalu banyak pasti akan langsung kredit rebutan ya, dan wajar karena memang hal puncak yang selalu dinanti warga pengunjung itu ya rebutan entah, tetapi simbol rebutan menjadi simbol kebersamaan dan selalu mendapatkan perhatian paling utama dalam sebuah tradisi di Indonesia ini. Nah ini seluruh potensi kesenian juga ikut dipentaskan, ditampilkan di rombongan kirap ini, kirap budaya Desa Balisari ini. Ya, dan itu tadi malam masjid tempat berdoa, rombongan sementara ke sana dan hanya rombongan gunungan yang tetap lurus menuju pertigaan bawah ini. Nah ini sudah dilakukan persiapan, kita cari tempat yang agak luas pandangannya ya. Nah dan benar, langsung saja warga mulai menyerbu mengelilingi masing-masing gunungan yang yang menarik menurut selera masing-masing, antara gunungan hasil bumi, hasil pertanian, jajan pasar atau yang lainnya. Dan ya mohon maaf kamera besar di depan. Nah ini sudah tidak bersabar ini warga dan anak-anak ini. Ya begitulah tradisi rebutan yang merupakan rangkaian penutup biasanya di semua prosesi adat di Jawa ya. Hampir sama di setiap daerah. Untuk hasil bumi kemungkinan jarang dimakan ya setelah diperebutkan itu. Mereka biasanya akan menjadikan suatu barang kepercayaan untuk dikembalikan ke bumi sebagai pupuk, sebagai pemancing biar hasil panen juga tetap bagus dan lain-lain. Khusus hasil bumi biasanya seperti itu. Beda kalau halnya jajan pasar, hasil perkebunan, kopi, pisang dan lain-lain, buah-buahan itu biasanya dimakan, tetapi untuk hasil bumi biasanya yang jarang dimakan. Tapi ada juga yang dimakan dan tidak apa-apa, itu bukan tidak ada hal-hal yang aneh ya, hanya sebagian perlambangan saja yang yang sering terjadi itu. Nah setelah rebutan ini warga langsung pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Dan ini hasil-hasil bumi yang nantinya juga akan dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga yang lain.
Dan setelah prosesi ini ya biasanya acara berakhir, dan ini memang berakhir, tetapi kita lihat di belakang masjid ada panggung besar yang nantinya selepas siang akan dilakukan pertunjukan kesenian tadi yang ikut kirap tadi di panggung ini ya. Dan pertunjukannya ya seperti pertunjukan biasa, dilanjut hingga malam hari. Karena waktu sudah menunjukkan sekitar jam 12 siang, cuaca juga sudah lumayan panas, saya putuskan untuk ya mengakhiri video kali ini ya, sahabat TNTP. Jangan lupa untuk like, share, komen, tentu saja subscribe-nya untuk terus kita kabarkan keunikan di berbagai wilayah di sekitar kita. Kita susuri rute tadi, rute untuk kirap, kita menuju jalan besar untuk kembali ke arah Magelang Kota ya. Dan itu tadi gambaran keunikan kirap Desa Balesari, Kecamatan Windusari ya, dalam hal tradisi merti desa atau syukuran desa di bulan Safar setiap tahunnya. Kita ke kiri ke arah Bandungan lagi, sahabat TNTP, menyusuri jalan yang sering kita lewati. Cuaca hari ini lumayan terik, cerah ya. Beruntung kita hari ini bisa melihat sebuah tradisi yang jarang-jarang juga, karena dilaksanakan setahun sekali, sementara jadwalnya tidak pasti. Hal-hal seperti itulah sahabat TNTP, mungkin ada informasi, ada agenda apa di daerah ya, sahabat semua bisa infokan ke saya. Jika saya ada waktu dan kesempatan, saya akan hadir mencoba melihat, mendokumentasikan, mempublikasikan, dan ya karena saya juga suka dengan acara tradisi-tradisi seperti itu. Jadi kalau ada informasi silahkan bisa komen, bisa share. Itu tadi sahabat, sawah indahnya, dan ternyata di seberang sana tadi lapangan untuk start itu, dan terlihat dari jalanan ini ya sahabat TNTP semua. Dan sawah ini pernah menjadi apa ya, pernah menjadi beberapa scan pengambilan video film atau apa dahulu ya, karena memang indah sawah terasiring di Balesari dan Kembang Kuning ini. Jadi itu sahabat TNTP, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like-nya. Kita bagikan keunikan di sekitar kita, informasikan jika ada kegiatan tradisi budaya di sekitar sahabat semua ya. Terima kasih sahabat semua, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.